Qin Yichen jelas puas dengan jawaban Zhang Yun. Selama Zhang Yun bersedia mematuhi perintahnya, apalagi mengajar latihan, itu akan baik-baik saja bahkan jika dia mengkultivasi dirinya sendiri menjadi kroni-kroninya. Karena Qin Yichen tahu betul apa yang dia lewatkan sekarang. Itu adalah bawahannya. Hanya sejumlah bawahan yang dapat membantunya berbagi krisis yang dia hadapi sekarang. Misalnya, menanyakan tentang kecerdasan dan sejenisnya. Qin Yichen dapat melakukannya sendiri. Tetapi tentu saja akan lebih baik jika seseorang menggantikannya. Apa yang tidak dimiliki Qin Yichen di dunia ini adalah bawahan seperti itu. Adapun orang-orang yang percaya di kuil penguasa cahaya, Qin Yichen sebenarnya sedikit bingung. Keyakinan orang-orang ini tentang diri mereka terlalu tiba-tiba, dan mendorong identitas mereka terlalu tinggi tidak kondusif untuk hubungan dekat Qin Yichen dengan mereka. Orang-orang yang berada di Bait Tuhan adalah orang percaya mereka sendiri, dan mereka adalah bawahan mereka sendiri yang cakap. Tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi kroni. Karena mereka percaya pada penguasa cahaya, bukan Qin Yichen. Zhang Yun, selama kamu bersedia setia padaku, apalagi Chen Liuxiang, kamu dapat dengan mudah membunuhnya bahkan jika kamu adalah Patriark Lan Yu. Qin Yichen melemparkan bom berat dengan wajah tenang. Ambil Moon Patriarch dan bunuh dengan mudah. Apa retorika? Orang-orang Zhang Yun semua tercengang. Patriark Lan Yue. Zhang Yun tampak sedikit tidak dapat diterima, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Patriark, di Fang Dongtian ini, adalah yang kedua setelah keberadaan identitas pemimpin sekte pembunuh dewa. Statusnya terlepas, dan mereka memiliki seluruh keluarga sebagai latar belakang mereka, dan kekuatan mereka tidak akan pernah buruk. Setidaknya di antara keluarga mereka masing-masing, mereka adalah eksistensi terkemuka. Tidak mungkin bagi manusia untuk melihat ke atas. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Zhang Yun tahu persis berapa banyak kekuatan yang dia miliki. Sebelum hari ini, bahkan identitas utusan itu adalah eksistensi yang tidak bisa dia hormati. Bakat garis keturunannya benar-benar buruk. Hari ini, dengan bantuan Kakashi, kekuatannya telah melonjak. Sekarang ia memiliki kekuatan tingkat utusan. Zhang Yun tidak terlalu senang dengan langkah besar ini. Dia jelas memahami kesenjangan mutlak antara utusan dan non-utusan. Kerja keras tidak bisa menebusnya. Harus ada peluang besar, dan harus ada kekuatan mutlak untuk membantu. Sekarang dia cukup beruntung memiliki kekuatan pembawa pesan. Dia tahu lebih baik betapa sulitnya setiap langkah selanjutnya. Setiap pita di pundak pembangkit tenaga listrik itu adalah bukti kekuatan, dan masing-masing lebih sulit diperoleh daripada menjadi pembawa pesan. Kepala keluarga, keberadaan di atas utusan 3 band. Bahkan jika kekuatannya tidak bagus, itu masih bisa menandingi utusan 3 sabuk. Dia baru saja memasuki status utusan, ketika Kakashi membuat pernyataan yang menakutkan. Pikiran Zhang Yunzhen berdengung. Kakashi, kamu tahu bahwa bakatku tidak cukup baik. Mendengar ini, Qin Yichen tersenyum santai. Bakat. Kultivasi memang membutuhkan bakat, tetapi saya juga tahu bahwa ketekunan memiliki jalan keluar. Yang disebut bakat hanyalah pidato rendah hati dari yang kuat, dan nasib adalah alasan yang lemah. Zhang Yun, izinkan saya bertanya, apa yang ingin Anda lakukan adalah yang kuat atau yang lemah? Zhang Yun dihentikan oleh kata-kata Qin Yichen. Melihat Qin Yichen dengan kosong, dia terbangun di dalam hatinya. Siapa bilang kultivasi harus berbakat? Mereka bukan pembangkit tenaga mutlak. Mereka menghubungkan kesuksesan mereka dengan bakat mereka. Dan mereka menghindari orang lain untuk bertanya kepadanya tentang rahasia kultivasi. Di balik apa yang tidak bisa dilihat siapapun, berapa banyak yang telah mereka bayar, hanya mereka yang bisa mengerti. Ambil contoh Zhang Yun. Di belakangnya adalah latihan hari demi hari, yang memperkuat tubuhnya secara ekstrim. Dan dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang ini. Kecuali, kakak. Jika Anda ingin datang ke kakak untuk memilih sendiri, ada beberapa alasan untuk ini. Dia menggertakkan giginya dengan tajam. Kakashi, aku tahu kamu ingin mengajariku menjadi orang yang kuat, tetapi itu tidak akan mulus. Aku harus bekerja lebih keras daripada yang lain. Kakashi, jangan khawatir. Tidak peduli apa metode kultivasinya. Selama aku, Zhang Yun, masih memiliki nafas, aku tidak akan pernah menyerah. Aku pasti tidak akan memenuhi keinginan kakak dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang mutlak. Mata yang tegas, dan kepalan tangan yang terkepal. Uraikan semua yang dipikirkan Zhang Yun. Qin Yichen mengangguk puas. Kamu lebih pintar dari yang aku kira, tapi tidak apa-apa. Kamu mengerti betapa sulitnya jalan selanjutnya, jadi kamu bisa menyelesaikannya dengan lebih baik. Setelah mengatakan itu, Qin Yichen datang ke Zhang Yun dalam sekejap, dan mengulurkan tangannya untuk memegang kepalanya. Aura langsung menyebar ke seluruh anggota tubuh Zhang Yun. Rasa sakit menyengat yang parah membuat wajah Zhang Yun sedikit mengerikan, seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya melahap tubuhnya. Dia secara naluriah ingin menghindari, tetapi ketika Zhang Yun melihat wajah acuh tak acuh Qin Yichen dan kepercayaan tertulis di matanya, dia segera menepis semua pikiran. Dia mengertakkan giginya dengan erat,
dan mulutnya penuh dengan rasa manis. Kuku telah tertanam di telapak tangan, dan darah merah cerah bocor dari celah di antara jari-jari. Tubuhnya bergetar untuk beberapa saat, bahkan jika dia akan kehilangan kendali atas tubuhnya, dia masih bertahan dan tidak membiarkan tubuhnya jatuh. Hanya karena langkah Qin Yichen sebelumnya untuk memenangkannya, Zhang Yun sangat bertekad. Qin Yichen, yang memperhatikan semua ini, mengangguk puas. Ini adalah kroni yang dia inginkan. Apapun yang terjadi, dia selalu percaya padanya dan mengikuti kroni-kroninya. Alih-alih orang-orang percaya yang menyembah dewa-dewa. Karena penguasa cahaya tidak lebih dari alat yang digunakan Qin Yichen untuk mempelajari kekuatan kepercayaan di dunia ini. Ketika alat-alat dibuang, orang-orang percaya akan menghilang tanpa jejak ketika mereka meninggalkan kuil penguasa cahaya. Zhang Yun, saya sangat optimis tentang Anda. Adapun seberapa jauh Anda dapat mencapai, itu semua tergantung pada berapa lama Anda bisa bertahan. Setelah berbicara, Qin Yichen melepaskan tangannya dan duduk dengan tenang. Energi spiritual yang tersisa di tubuh Zhang Yun masih mengamuk. Ini sangat menyakitkan sepanjang waktu. Zhang Yun tersedak 4 kata dari antara giginya. Ya, tuanmu. Qin Yichen dengan lembut mendorong cangkir teh di atas meja, dan pelayan kecil itu mengerti dan buru-buru datang untuk menuangkan teh. Dengan cara yang begitu lambat, Qin Yichen menyesap sedikit teh di tengah rasa sakit parah Zhang Yun yang tidak berkurang sama sekali. Baru saat itulah dia melihat Zhang Yun. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun selanjutnya. Kamu mengingat semuanya untukku. Kecuali kamu dan aku. Kamu tidak bisa membiarkan orang ketiga tahu. Ketika gadis kecil itu mendengar ini, dia meletakkan teko dan berjalan keluar halaman. Melihat bagian belakang gadis kecil itu pergi, Zhang Yun menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya dan menekan keinginan untuk membuang gadis kecil itu dengan cepat. Ketika pintu ditutup, suara Qin Yichen tiba-tiba terdengar di telinganya. Bakatmu tidak cukup baik, dan kamu tidak memiliki cukup kendali atas kabut hitam. Kamu tidak cocok untuk metode kultivasi di dunia ini. Apa yang saya ajarkan sekarang adalah niat pedang, dengan jiwa sebagai pemandu, dan pikiran sebagai bagian depan. Sangat mudah untuk mengambil kepala seseorang dari jarak ribuan mil. Langkah pertama adalah memadatkan niat pedang, yaitu memadatkan jiwa, dan jiwa bukanlah apa-apa. Rasakan tubuh Anda dengan hati-hati dan rasakan bagian-bagian kesadaran Anda yang tidak berada di bawah kendali Anda ketika Anda mengendalikan tubuh Anda. Hanya dengan menguasai semua jiwa dewa kamu bisa memenuhi syarat untuk mengembun.